Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Natalia Ayuni Putri dari kelas C dengan NIM 106082430006. Di sini, saya akan mempresentasikan analisis iklan yang sudah saya pilih dengan teori estetika Edmund Berg-Feldman. Nah, jadi siapa itu Edmund Berg-Feldman? Edmund Berg-Feldman adalah tokoh pendidikan seni asal Amerika yang dikenal melalui pendekatannya dalam kritik seni. Nah, mengapa kritik visual itu penting? Yang pertama, bisa membantu memahami makna di balik bentuk visual. Yang kedua, menyediakan struktur untuk menilai karya secara objektif, bukan sekedar selera pribadi. Selanjutnya, 4 tahap kritik Feldman. Yang pertama, ada deskripsi. Deskripsi itu mengamati apa yang terlihat tanpa interpretasi. Yang kedua, ada analisis formal, yaitu melihat bagaimana elemen visual itu disusun. Yang ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan makna simbolis dan konteks sosial. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi, menilai keberhasilan dan efektivitas karya. Nah, jadi iklan pertama yang saya pilih, yaitu deskripsi iklan ini, saya memilih Coca-Cola Real Magic. Nah, iklan ini itu 3D billboard yang berlokasi ada di New York, ada di Tokyo, dan ini dia link YouTube-nya. Nah, strategi dari iklan tersebut yaitu menggunakan deskripsi visual dengan teknologi 3D. Nah, analisis dengan teori Feldman. Yang pertama, deskripsi. Seperti yang kita lihat dari iklan yang tadi, yaitu subjeknya ya. Subjeknya ada botol Coca-Cola yang diambil oleh uh, karakter di iklan tersebut. Jadi karakter di iklan tersebut itu mengambil Coca-Cola dari logo yang ada di sebelah, lalu melemparkannya ke arah kaca sehingga itu botolnya tuh terlihat seperti keluar dari layar. Setelah itu, botolnya kembali ke karakter tersebut dan karakter tersebut melemparkannya ke dalam hmm, pipa yang tersambung ke mesin mesin otomatis yang untuk ini dan seolah-olah Coca-Cola yang keluar dari mesin tersebut itu berasal dari billboard tersebut. Nah, kemudian medianya seperti yang kita lihat itu billboard digital 3D di ruang publik yang sering dilewati orang. Kemudian warnanya itu kontrasnya dominannya itu warna merah dengan kontras putih seperti yang kita lihat ini, ciri khas Coca-Cola sekali, dan ada efek cahayanya. Gaya visualnya realistis futuristik. Nah, selanjutnya analisis formalnya, yaitu yang pertama komposisi. Botol di tengah, elemen dinamis. Jadi, botolnya kan tadi ada di tengah ya, karena itu waktu keluar ada di tengah, dengan elemen dinamisnya itu seperti ada percikannya. Ini kalau kita lihat ya di sini. Lalu warnanya merah mencolok, seperti yang saya bilang tadi, bayangan dan cahayanya realistis. Lalu tipografinya Real Magic, modern dan minimalis. Ini ya seperti ini, Real Magic. Ini modern ya. Nah, selanjutnya interpretasi dan evaluasi. Yang pertama interpretasi. Interpretasi dari iklan tersebut yaitu menghidupkan kembali keajaiban Coca-Cola sebagai simbol kebahagiaan. Dan evaluasinya yaitu visualnya efektif dan mencolok. Lalu relevan secara sosial di era digital. Lalu pesan brand kuat dan emosional. Karena bisa dilihat juga dari tadi, warnanya itu juga kan Coca-Cola sekali ya. Itu juga familiar gitu warnanya. Jadi brandnya tuh kuat. Jadi selanjutnya iklan bebas yang saya pilih yaitu iklan Aqua, kebaikan dari alam. Platformnya ini kadang ditayangkan di TV dan di YouTube juga ada. Narasinya ini tentang air. Nah, deskripsi dari iklan tersebut itu subjeknya kan alam, seperti yang kita lihat dari iklan tadi, ada alam, air mengalir, proses pengemasan. Maksudnya ini dengan label baru nih kemasan labelnya ya. Nah, ini ada Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Batur. Ini asal dari air tersebut. Lalu medianya ini iklan, iklan digital ya, ya mungkin di YouTube tadi seperti di YouTube tadi dan di TV juga. Lalu warnanya ini dominannya biru ya, karena Aqua juga memang ini ada dominan biru. Lalu juga ada hijau-hijaunya, karena memang berasal dari alam ya, dengan gaya visualnya yang bersih dan realistis. Lalu analisis formalnya, yang pertama komposisi, visual mengalir dari alam ke manusia. Seperti yang kita lihat ya, dari iklan tadi itu, yang pertama ya ada ini gunung, air-air, lalu baru ke manusia-manusianya karena ya dari narasinya juga kan mengalir ke masyarakat gitu. Nah, keseimbangan itu setiap elemennya tuh mendapat porsinya masing-masing.
Lalu ritme visualnya tuh mengikuti aliran air, karena memang iklan air ya. Lalu dominasinya logo Aqua sebagai penutup kuat. Jadi ini logo ini ada kan di bagian akhir. Nah, ya sebagai penutupnya itu. Lalu yang terakhir interpretasi dan evaluasi. Interpretasinya menyampaikan bahwa Aqua berasal dari alam murni. Nah, itu sudah dijelaskan juga di sini kan. Memang dari alam ini asal-asal muasalnya itu. Lalu memunculkan rasa tenang, sehat, dan percaya. Nah, setelah melihat iklan tersebut, dengan branding iklan itu yang memang Aqua ini tuh berasal dari alam murni kan. Jadi setelah menontonnya ya, kita tuh jadi nggak takut untuk mengkonsumsi itu karena ya brandingnya juga udah dari alam gitu. Nah, lalu ada evaluasinya, itu yang pertama visualnya konsisten dan kuat dari tahun ke tahun. Jadi iklannya tuh dari tahun sebelum-sebelumnya juga memang seperti ini karena memang ya berasal dari alam gitu. Dan juga ini iklan tuh tidak disruptif, tapi efektif secara storytelling. Kesimpulannya, yang pertama, teori Feldman memungkinkan analisis visual yang sistematis. Yang kedua, disrupsi visual Coca-Cola menunjukkan inovasi. Lalu yang ketiga, iklan konvensional Aqua menunjukkan kekuatan narasi tenang. Dan yang terakhir, keduanya efektif dengan pendekatan estetika yang berbeda. Karena yang Coca-Cola itu disrupsi visual dan yang Aqua itu iklan konvensional. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan berlibet ya ngomongnya. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.